Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dari Fakultas Psikologi, dan saya di sini akan memulai dengan video untuk tugas psikologi dakwah tentang tahap-tahap hubungan interpersonal. Nah, apa aja sih dalam tahap-tahap hubungan interpersonal itu sendiri? Nah, ada 3 loh teman-teman. Yang pertama itu ada pembentukannya, terus ada peneguhannya, dan juga yang terakhir itu pemutusan hubungan interpersonal itu sendiri. Nah, kita akan memulai dari pembentukan hubungan interpersonal itu sendiri dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah tahapan pembentukan hubungan interpersonal. Nah, tahapan ini tuh sering juga disebut dengan tahapan perkenalan. Nah, tahap perkenalan ini adalah proses ketika dua orang saling memulai mengenal dengan cara bertukar informasi tentang diri mereka. Informasi ini tuh bisa disampaikan secara sadar, misalnya lewat percakapan, atau bahkan tanpa sengaja gitu, melalui gerak tubuh, gaya bicara, dan cara berpakaian orang-orang dua individu tersebut. Nah, pada fase awal yang disebut dengan initial contact phase, kedua pihak ini sama-sama mencoba untuk menangkap setiap orang di depannya. Nah, mereka mencari tahu identitas, lalu sikap, nilai, dan apakah kesamaan di antara mereka gitu. Kalau mereka ngerasa cocok, mereka mulai terbuka gitu. Nah, kalau mereka nggak cocok gitu, biasanya mereka ini menutup diri dan hubungannya ini jadi nggak berkembang gitu. Nah, lalu penelitian seperti ada penelitian gitu ya dari Berger dan Newcomb ini menjelaskan bahwa tahap ini itu informasi yang dicari itu biasanya hal-hal dasar gitu, seperti umur, pekerjaan, tempat tinggal, latar belakang, keluarga, hobi, dan pengalaman masa lalu gitu. Nah, informasi sederhana seperti ini itu bisa membantu membentuk kesan awal dan mempermudah kita untuk mengkategorikan orang tersebut. Nah, selain itu perkataan atau kesan yang juga dibentuk oleh bahasa tubuh itu bisa juga dilihat dari cara mereka duduk, terus cara jarak antara mereka saat berbicara, tatapan mata, intonasi suara gitu, dan hingga pakaian. Nah, unsur-unsur tersebut itu berpengaruh besar gitu terhadap keputusan awal, atau apakah nih hubungan ini akan dilanjutkan atau berhenti sampai di sini gitu. Nah, itulah sebabnya kesan pertama ini dianggap sebagai sangat menentukan dalam perkembangan hubungan interpersonal ini gitu. Kalau misalkan kita ngelihat dia berpakaian, misalkan dari berpakaian aja gitu ya, nah itu kan bisa membuat kita kayak, oh dia orangnya rapih ya gitu, enak dilihatnya. Atau kalau misalkan kayak dia pakaiannya compang-camping atau apa, kita juga punya kesan yang tersendiri untuk ngelihat ya gitu. Jadi tergantung keputusan yang pertama kita lihat lagi. Jadi sangat penting pada tahap tersebut. Lalu yang kedua itu adalah tahap peneguhan hubungan interpersonal. Nah, ketika kita udah mulai cocok sama mereka nih, gimana sih cara untuk mempertahankannya gitu. Nah, peneguhan hubungan interpersonal ini pada dasarnya itu menunjukkan bahwa hubungan antar manusia ini tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan yang menuntut adanya upaya kesinambungan. Untuk menjaga hubungan tetap stabil, kedua belah pihak ini perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat memelihara keharmonisan dan mencegah ketegangan. Dalam konteks ini itu terdapat 4 faktor utama yang menjadi untuk menopang kesinambungan tersebut gitu ya, yaitu yang pertama ada keakraban. Nah, keakraban ini itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan kedekatan emosional. Hubungan ini dapat dipelihara apabila kedua individu tersebut ini memiliki kesepahaman mengenai tingkat keakraban yang nyaman gitu. Misalkan gitu, kalau misalkan kita punya temen, terus misalkan kita menyentuh tangannya gitu, terus tersenyum gitu kan ke si A gitu. Nah, terus si A-nya ini ngebales sentuhan kita, kayak ya udah dipegang lagi tangannya atau mungkin balas senyumnya gitu. Itu kan terjadi saling gitu kan, jadi akrab gitu. Tapi kalau misalkan si A-nya ini enggak ngebales kita gitu, kayak nolak atau enggak ngebales senyum, nah itu enggak seimbang gitu, enggak terjadi gitu keakraban tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah kesepakatan.
mengenai siapa yang memegang kendali dalam interaksi pengaturan kontrol, mencakup siapa yang lebih dominan dan siapa yang berbicara lebih banyak, serta siapa yang menentukan arah pembicaraan gitu. Ketidakseimbangan atau perebutan kendali sering menjadi sumber konflik gitu ketika kedua pihak ini sama-sama ingin berkuasa atau enggan mengalah. Kalau misalkan gitu kayak si A sama si B ini berdiskusi tentang kerja kelompok, tapi A ini ngusulin, si B ini nggak nanggepin gitu, atau mungkin justru ngejelekin idenya A. Nah itu kan bakal terjadi konflik. Tapi kalau misalkan si A ini punya ide, terus si B ini misalkan gak setuju, tapi dengan ungkapan kayaknya kamu boleh juga ide kamu, tapi kayaknya lebih bagus ini deh gitu. Dan jadi kalau misalkan ada usulan dari salah satu dan kayak satunya mau ngalah, satunya nggak mau ngalah, itu bakal terjadi konflik. Tapi sedangkan kalau misalkan kita bisa sepakat atau kayak dengan ide-idenya, kita juga bisa lebih bisa mempertahankan hubungan tersebut gitu, kayak oh iya ya ide kamu bagus juga, boleh gitu. Oke. Nah itu ya yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ketepatan respons. Respon dari satu pihak perlu diikuti oleh respons yang sesuai dari pihak lain, baik itu verbal maupun non-verbal. Nah respon yang tidak tepat ini misalnya menanggapi keseriusan dengan candaan atau menunjukkan ekspresi nggak percaya gitu, dapat meletakkan hubungan dalam kaitannya. Tubbs dan Moss ini membedakan respons menjadi dua gitu kan. Ada konfirmasi dan diskonfirmasi. Jadi kalau respon konfirmasi ini itu adalah perilaku yang membuat seseorang ini merasa lebih dihargai. Sedangkan kalau diskonfirmasi ini membuat seseorang merasa tidak dihargai atau tidak dianggap. Intinya tuh kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu tuh dihargain, kayak misalkan kayaknya tadi nonton filmnya bagus ya aktingnya gitu, terus kita sebagai temennya iya bagus aktingnya, tapi sedangkan kalau misalkan diskonfirmasi udah selesai ya, oh yaudah yuk beli makan gitu kayak. Nah itu diskonfirmasi gitu, bisa ngebedain kan antara keduanya gitu kan. Faktor keempat adalah keserasian. Keserasian ini atau suasana emosional selama interaksi berlangsung. Meskipun dua orang dapat berkomunikasi dalam keadaan emosional yang berbeda, interaksi tidak akan stabil apabila suasana emosional mereka ini nggak selaras gitu. Nah keselarasan emosional ini itu membantu menciptakan hubungan yang lebih empatik. Sedangkan ketidaksesuaian emosional ini itu misalnya ketika seseorang ini menanggapi kesedihan dengan sikap dingin, dapat menimbulkan jarak dan ketegangan. Misalkan kita lagi sedih terus kita nggak disupport sama teman kita gitu ya, kayak aduh gue sedih banget deh dapat nilai segini gitu, terus kita yang kayak ya udah ntar belajar lagi ya gitu. Kan itu nggak enak banget didengarkan dengan dingin gitu kan. Nah dari keempat faktor itu gitu yang perlu diperhatikan, karena kan kita berhubungan nggak sama orang lain, dan orang lain ini menanggapinya beda-beda, jadi perlu berhati-hati lagi seperti itu ya teman-teman. Nah lalu tahap terakhir adalah tahapan pemutusan hubungan interpersonal itu sendiri. Nah tahapan pemutusan hubungan interpersonal ini pada dasarnya ini muncul ketika 4 faktor utama yang pada hubungan tadi ini tuh hubungannya sebelumnya nggak lagi berfungsi. Yang tadi kita jelasin ini udah nggak lagi berfungsi. Nah keakraban yang nggak selaras, kontrol tidak seimbang, respon tidak tepat, dan suasana emosional yang nggak serasi, itu beberapa ini bisa dianalisa dan ditarik ke pemikirannya oleh Nye ya. Nah, dalam konflik among how humans, Nye ini menjelaskan bahwa pemutusan hubungan banyak dipicu oleh sumber-sumber konflik yang muncul dalam interaksi. Kayak misalkan konflik yang pertama itu adalah dari kompetisi. Ketika salah satu pihak ini berusaha memperoleh keunggulan dengan merugikan atau merendahkan pihak lain, sehingga tercipta hubungan yang gak lagi setara. Dan yang kedua itu adalah konflik yang berupa dominasi, yakni kecenderungan salah satu pihak mengendalikan atau perilaku yang atau keputusan pihaknya yang lain ini tuh gak dilanggar gitu. Nah selain itu yang selanjutnya adalah hubungan yang dapat memunculkan itu karena kegagalan, yaitu situasi ketika tujuan bersama tidak lagi tercapai dan masing-masing pihak ini saling melempar kesalahan gitu. Nah pemutusan juga dapat dipicu oleh provokasi, berupa tindakan yang dilakukan secara berulang dengan mengetahui
bahwa perilaku tersebut ini tuh menyinggung atau melukai perasaan pihak yang lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah konflik ini dapat timbul akibat perbedaan nilai. Ketika kedua pihak ini nggak memiliki kesepakatan mengenai nilai-nilai atau prinsip hidup yang mereka anut, sehingga hubungan ini menjadi sulit untuk dipertahankan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada akhirnya hubungan interpersonal ini adalah proses yang bergerak dan terus berubah gitu ya. Ia ini mau dimulai dari tahapan pembentukan, terus ketika dua individu ini saling membuka diri dan membangun dasar kedekatan, nah kemudian dipertahankan dengan melalui tahapan peneguhan yang hanya dapat stabil jika keakraban, keseimbangan kontrol, tadi yang kita udah jelasin ya, ketepatan respons, dan keserasian emosional ini tuh bisa terjaga. Namun ketika faktor-faktor tersebut nggak lagi terpenuhi dan konflik semakin sering muncul, hubungan ini tuh bisa memasuki tahap pemutusan. Nah, dari seluruh proses ini kita dapat melihat bahwa kualitas komunikasi baik dari cara kita merespons, mengelola emosi maupun memahami satu sama lain gitu ya, memegang peran penting dalam menentukan apakah sebuah hubungan ini berkembang, bertahan atau justru berakhir. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat ini selalu lahir dari komunikasi yang sehat. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.